Berdoa dicukupkan. Em, Selamat sore sekali lagi rekan-rekan semua. Jadi di sesi kali ini eh, dari saya sendiri secara personal sangat senang bisa belajar dari Bu Nilam. Jadi secara sekilas Bu Nilam adalah eh, peneliti di Adelaide University ya Bu. Dan beliau juga eh, pendidikannya lebih banyak spesifik berkaitan tentang eh, literasi dan sedikit cerita ya saya akhirnya bertemu dan kenalan dan ternyata beliau adalah salah satu delegasi yang menghadiri World Literacy Summit. Mungkin teman-teman sudah sempat mencari tahu sesi apa itu em, dan bagaimana mungkin nanti kita akan belajar banyak hal berkaitan tentang apa saja sih yang terjadi di jenjang global berkaitan sama literasi gitu. Jadi em, selain kita mungkin eh, punya latar belakang berbeda, jadi yang hadir di sini macam-macam Bu, usianya dan profilnya, bahkan mungkin ada pelajar juga. Nah, semoga nanti kita bisa saling diskusi. Kemarin juga sempat ada yang dari ibaratnya ibu rumah tangga mau ikut. Ma- Ada beberapa yang berhalangan hadir gitu, tapi saya kira sesi kali ini semoga kita bisa belajar banyak dari Ibu Nilam tanpa harus ke London ya untuk sesinya gitu. Jadi em, itu saja pengantar dari saya dan kegiatan kali ini juga mungkin saya kenalkan sedikit dari kami Ruang Belajar Akil. Kami adalah lembaga non-profit dan eh, fokus kami juga untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang literasi. Kami ada di Malang, jadi mungkin Bapak Ibu rekan-rekan yang sedang ke Malang atau akan ke Malang juga dipersilakan mampir ini dan mungkin Bu Nilam juga suatu saat nanti kalau balik ke Indonesia juga bisa main ke RBA. Itu saja. Mungkin setelah ini saya akan berikan ke Bu Nilam. Eh, tapi sebelum itu teman-teman mungkin rekan-rekan juga mungkin bisa eh, menuliskan di chat eh, dari mana dan mungkin bisa menyampaikan sebab hadir di sesi belajar kali ini pengen belajar apa sih, mencari tahu apa sih gitu. Nanti bisa dituliskan di kolom chat ya, rekan-rekan semua. Dan mungkin saya berikan ke Bu Nilam mungkin. Saya persilakan ke Bu Nilam, silakan. Terima kasih Mas Ari. Selamat sore, selamat malam waktu Australia. Untuk teman-teman semua, senang sekali bisa ketemu lagi ya dengan teman-teman muda. Kalau kumpul sama teman-teman muda nih berasa awet muda gitu. Jadi senang bisa sharing. Dulu juga kalau thanks to teknologi ya, ini karena pandemi, jadi sekarang kita mengenal Zoom, mengenal online meeting, jadi kita bisa belajar dari rumah pun kita bisa ketemu sama orang-orang yang mungkin secara jarak itu jauh gitu. Jadi senang sekali bisa sharing secara kita informal ya Mas. Kalau Mas Ari bahasanya kemarin kayak kita duduk, kalau ketemu duduk ngobrol di tikar sambil minum kopi, minum teh gitu ya Mas. Iya Bu. Jadi kita saling sharing. Jadi kayak Mas Ari tadi mungkin kalau nggak buka apa video nggak apa-apa, mungkin kita aktif di chat gitu, dari mana teman-teman, backgroundnya apa, mungkin apakah pelajar, ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga senang ya ada ibu rumah tangga sama-sama gitu, sama dengan saya. Jadi senang, em, atau mahasiswa atau penggiat literasi gitu. Jadi supaya bisa lebih aktif gitu, nggak kayak ngomong sendiri nanti saya. Mungkin kenalan sedikit ya Mas Ari, saya Nilam. Kalau aslinya di Indonesia saya dari Jogja, asli Jogja dulu lahir, orang tua juga masih di sana. Kalau pulang ke Indonesia juga pulangnya ke Jogja.
Um, dari 2019 kita ke Australia ya, migrasi dia ke Australia dulu awalnya sih S2 kemudian S3. Saat ini sedang menempuh studi doktoral di University of Adelaide di South Australia gitu. Jadi saya dengan suami, anak saya dua sekolah di sini gitu. Jadi sudah beberapa tahun ada di Australia. Mmm, saya diminta jadi ketemu Mas Ari online ya, Mas Ari ya. Jadi, bertemu secara online, kemudian diminta untuk sharing terkait World Literacy Summit ini. Jadi, mungkin saya sekalian share screen ya, supaya lebih sudah terlihat ya, Mas Ari? Sudah, Bu. Sudah. Terlihat yang besarnya atau yang kecilnya? Yang besar. Yang share screen ya, yang apa Ya, namanya, slideshow ya? ya, slideshow. Oke, jadi, saya sharing ya pengalaman yang, tidak akan pernah saya lupakan gitu ya, sampai di Oxford, sampai di acara World Literacy Summit, di bulan April kemarin, jadi beberapa bulan yang lalu. Jadi, sedikit cerita, saya satu-satunya delegasi dari Indonesia yang, ada di World Literacy Summit gitu. Jadi ada sekitar 62 negara yang hadir, jadi sedikit, cerita tentang background-nya ya. Jadi sebenarnya World Literacy Summit ini adalah pertemuan untuk peneliti-peneliti di bidang literasi, kemudian organisasi-organisasi literasi maupun penggiat-penggiat literasi dari seluruh dunia. Nah, ini sebetulnya diinisiasi oleh World Literacy Foundation yang dulunya itu awalnya ada di Australia, tapi kemudian sekarang sudah ada di UK dan di Amerika juga. Nah, setiap 2 tahun sekali mereka itu melakukan summit gitu. Jadi pertemuan ini biasanya tempatnya memang di Oxford gitu. Jadi tempatnya di Oxford 2 tahun sekali. Jadi nanti akan ada lagi di tahun 2027. Nah, di tahun ini, di tahun 2025 ini ada hampir 600 delegates dari 62 negara. Nah, di beberapa sesinya juga kemarin sempat disiarkan secara online yang melalui akun YouTube mereka dan cukup banyak viewersnya juga, live stream viewersnya. Dan dari semua delegate itu ada sekitar 301 yang sharing gitu. Jadi sebagai pembicara sharing terkait penelitian mereka dan juga terkait organisasi mereka. Jadi kan tidak cuma peneliti tapi juga ada organisasi-organisasi dari literasi. Nah, uh, jadi kemarin itu ada sekitar tujuh topik utama gitu ya. Jadi 7 topik utama yang dibahas di World Literacy Summit ini. Dari topik pertama itu tentang literacy challenges and solution gitu. Jadi kayak tantangan-tantangan literasi ini apa saja sih saat ini di global ini. Kemudian yang di topik kedua itu ada educational innovation technology. Kemudian ada leadership, ada juga tentang linguistic literacy gitu. Ada terkait global collaboration, ada juga yang khusus untuk United Kingdom, dan yang terakhir juga ada topik khusus terkait learning disability dan disorder gitu. Jadi untuk kemarin ada banyak organisasi kayak misalnya disleksia dan learning disability atau disorder yang lain. Nah, dari 7 topik itu ada sekitar 300 pembicara, 301 pembicara itu. Dan selain pembicara itu ada sesi-sesi dari tujuh topik itu. Nah, setiap makan siang atau break makan siang dan juga ada break coffee break itu ada pameran gitu. Jadi ada pameran dari organisasi-organisasi literasi. Kalau saya bisa ini contohkan ya kayak RBA inilah ya. Jadi organisasi-organisasi literasi di seluruh dunia dipilih ada 16 yang bisa pameran di sana. Gitu. Nah, mereka kayak showcase kegiatan mereka, kemudian juga banyak juga yang cari funding gitu. Karena kan banyak organisasi juga yang hadir ataupun personal, jadi bisa mereka cari funding untuk kegiatan mereka karena kebanyakan kan NGO gitu. Jadi mereka dapat fundingnya dari mana-mana. Nah, itu seleksi juga ketat juga untuk menjadi si exhibitor itu. Nah, cerita tentang seleksi, jadi
kalau ada pertanyaan gimana sih bisa sampai di sana gitu, dan kalau misalnya nanti mungkin 2 tahun lagi teman-teman di sini ada yang mau pengen ke sana tuh caranya gimana sih gitu. Nah, saya sharing sedikit ya. Jadi prosesnya itu, sebetulnya, cukup lama juga, hampir 1 tahun. Eee, Mungkin sekitar 8-9 bulan ya. Jadi, biasanya aplikasi untuk abstrak dan presentasi abstrak untuk peneliti dan presentasi itu untuk, organisasi, itu biasanya dibuka di bulan Juli. Nah, nanti berarti kalau untuk WLS yang 2027 akan dibuka di 2026, tahun depan. Nah, di bulan Juli itu, dibuka pendaftaran. Nah, biasanya kita mulai, apply, aplikasi semua online ya, gratis dan online. Kemudian, setelah 1,5 bulan, itu dibuka selama 1,5 bulan. Nah, setelah submission nanti 1,5 bulan lagi akan ada pengumuman. Jadi itu seleksinya juga cukup cukup ketat, mereka ada tim dan, kalau dari beritanya sih ada banyak sekali ya aplikan yang masuk, terus mereka seleksi, untuk, siapa yang akan jadi pembicara dan juga siapa organisasi yang boleh pameran di sana, gitu. Nah, 1,5 bulan itu ada pengumuman, kemudian 2 minggu kemudian kita diberi waktu untuk daftar ulang. Jadi, apakah memang, masih bersedia menjadi pembicara, apakah masih bersedia menjadi exhibitor. Nah, kalau bersedia kita diberikan waktu 2 minggu itu untuk, mmm, apa namanya, untuk daftar ulang. Nah, setelah proses daftar ulang itu udah 6 bulan selanjutnya baru kita datang di Oxford untuk presentasi. Nah, selama 6 bulan itu kita banyak komunikasi juga dengan mereka untuk persiapan presentasi, slide-slide-nya dan materinya itu juga kita banyak konsultasi dengan tim di, Oxford di BLS gitu. Itu sih garis besar kayak, prosesnya sebetulnya nggak terlalu complicated, cuma, lumayan panjang gitu. Jadi kalau mau datang di 2027, dari 2026 memang sudah akan dibuka submission-nya. Saya akan sharing beberapa apa ya, sesi yang cukup klik di hati dan ya mungkin juga bisa apa, bisa bermanfaat juga untuk, literasi di Indonesia gitu ya. Jadi saya akan sharing di sini 5 sesi. Ada 5 sesi yang, sangat menarik dan juga, ya nanti kita ambil key takeaway-nya untuk kita yang secara organisasi, mahasiswa, ibu rumah tangga, guru, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini ada presenter dari, mmm, Education Above All. Jadi Education Above All, jadi, beliau ini adalah direkturnya, Director, of Education Above All, namanya Miss Kenoria. Beliau dari Qatar. Jadi ini adalah organisasi yang base-nya itu di Qatar, tapi dia international organization untuk literasi. Nah, beliau di World Literary Summit ini challenge, untuk, apa ya, definisi literasi gitu. Karena kan kita selalu biasanya kalau kita mendefinisikan kata atau sesuatu itu kita selalu merujuk ke, kamus gitu. Nah, kamus yang biasa kita pakai itu kamus Oxford gitu, kalau itu terjemahan bahasa Inggris. Nah, Oxford Dictionary itu, kamus Oxford itu mendefinisikan literasi itu sebagai the ability to read and write gitu. Jadi kemampuan untuk membaca dan menulis. Nah, beliau ini mengajak kita sama-sama untuk mengkritisi hal ini. Sebetulnya kan literasi ini beyond this point gitu. Jadi lebih dari cuma sekedar kemampuan membaca dan menulis. Kalau misalnya, literasi itu hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, dia tulis di sini, "We are all illiterate somewhere in this world," gitu. Jadi, kita itu mungkin bisa dicap sebagai, kalau ini ya, kalau diterjemahkan ke Indonesia itu agak ini sih. Jadi kalau literate itu saya tadi lihat terjemahan, di Google Translate itu sebagai melek huruf gitu ya. Padahal sebetulnya literate itu lebih dari itu, bukan cuma sekedar, melek huruf gitu. Dan, kalau illiterate itu berarti, buta huruf gitu ya, kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya lebih dari itu, karena literate ini, kalau diterjemahkan lagi itu kayak, dia, mmm,
educate gitu, berpendidikan gitu dan juga cakap gitu. Nah, kalau kita cuma sekedar mendefinisikan literasi itu sebagai kemampuan baca dan tulis, kalau kita dihadapkan misalnya Mas Ari atau Mbak Emilia, misalnya saya kasih buku pakai tulisan huruf Thailand, bisa baca nggak? Ya Baca bisa. aja nggak bisa, gitu. Baca nggak bisa ya. Kalau misalnya Mas Tegar, saya kasih buku pakai bahasa India, baca bisa nggak baca? Baca mungkin bisa ya, karena itu kan pakai huruf huruf apa namanya, tetap huruf Latin ya. Tapi ngerti nggak? Ngerti gitu. Bisa baca tapi nggak ngerti. Berarti kita kadang menganggap diri kita ini literate, seorang yang literate gitu. Tapi padahal kalau kalau cuma diartikan sebagai bisa baca tulis, kita illiterate juga somewhere in this world gitu. Di tempat yang lain itu kita adalah kaum illiterate juga gitu. Nah, makanya uh, dia juga mencontohkan um, apa dia punya neni gitu, apa ART yang suka jagain dia waktu kecil. Nah, ART-nya itu dicap illiterate ya, karena dia nggak bisa baca tulis. Tapi kalau dikasih tugas, misalnya suruh ganti tentang kebutuhannya dia sehari-hari dari pagi sampai malam, dari ganti popok, bikin susu, kemudian urus baju, urus makanan, urus semuanya, dari pagi sampai sore, dia bisa melakukan semuanya. Dia bisa melakukan semuanya, dia dikasih instruksi bisa, dia juga melakukannya itu, dia ngerti cara melakukannya dengan baik gitu. Padahal dia illiterate gitu. Nah, tapi dia mengerti ya, dia bisa mengkoneksikan apa yang dia tangkap, instruksi yang dia tangkap dengan kehidupan sehari-harinya dia. Padahal dia illiterate gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu ya. Jadi sebetulnya literasi itu tidak cuma sekedar menulis dan membaca, tapi juga tentang bagaimana kita mengerti bacaan, bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang kita baca. Saat kita mengerti, kita bisa mengkomunikasikan, kemudian kita bisa mengkoneksikan apa yang kita baca itu dengan kehidupan sehari-hari kita, menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu baru kita bisa disebut sebagai literate gitu. Jadi lebih lebih dari sekedar membaca dan menulis. Nah, bicara ke situ juga kalau kembali ke Indonesia. Uh, ini ke saya penelitian kemarin, kemudian ini juga sebenarnya inline gitu ya dengan apa yang dunia atau beberapa negara itu hadapi. Jadi kita sering lihat anak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun bisa baca. Sering nggak? Sering ya, mereka bisa baca. Tapi problem utama Indonesia itu kalau kita ukur, kalau kita ini apa namanya assessment secara nasional dan sebagainya, kita selalu mendapati bahwa lebih dari 50% anak, lebih dari 70% anak itu usia 10 tahun, usia 15 tahun kalau dihadapkan dengan bacaan mereka nggak ngerti isi bacaannya apa gitu. Mereka nggak ngerti isi bacaannya apa gitu. Jadi tugas kita selanjutnya itu adalah tidak hanya berhenti mengartikan literasi sebagai kecakapan menulis dan membaca, tapi juga sampai ke mengerti isi bacaan, mengkomunikasikan isi bacaan, mampu mengkoneksikan bacaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sih ini apa namanya kemarin yang di-sharing Miss Kanoria itu terkait tentang definisi literasi. Yang kedua yang saya mau sharing itu ini dari World Bank. Jadi Bapak ini namanya Mr. Crawford. Crawford itu dia itu education specialist dari World Bank. Nah, beliau sharing dari tahun 80-an sampai tahun 90-an itu isu utama literasi kita atau isu utama pendidikan kita itu adalah mendorong anak-anak atau meningkatkan kehadiran anak di sekolah. Sorry. Nah, um, dan itu sudah tercapai sekarang. Dari tahun 80-an itu sudah tercapai sekarang. Sekarang lebih dari 90% anak di dunia itu sudah sekolah gitu.
dari tingkat SD. Mereka sudah ada di sekolah. Tapi kemudian problem selanjutnya, mereka di sekolah, tapi mereka banyak, apalagi dari negara-negara yang low and middle income country atau negara-negara dengan penghasilan yang menengah ke bawah, termasuk Indonesia itu belum bisa baca dan belum bisa mengerti bacaan yang sesuai umurnya. Misalnya ini usia 10 tahun. Nah, di penelitian yang terbaru dari World Bank itu, ini penelitian sebelum pandemi. Itu 57% anak-anak dari low and middle income country itu tidak bisa membaca dan mengerti cerita untuk teks-teks yang sesuai umur mereka. Di sini 10 tahun. Nah, beliau juga mengungkapkan bahwa data setelah pandemi bahkan lebih parah lagi gitu karena adanya learning loss. Jadi data sebelum pandemi 57%, tapi setelah pandemi yang akan dikeluarkan lagi di tahun 2002 ini tahun 2022, 2025 ini dia mengatakan bahwa datanya lebih besar lagi anak-anak yang dari LMIC ini yang tidak bisa baca dan tidak bisa mengerti, belum bisa mengerti isi cerita. Ini juga sebetulnya sama sih kalau kita melihat hasil PISA kemarin juga masih mayoritas anak-anak kita di usia 15 tahun itu belum bisa mengerti isi bacaan. Nah, itu menjadi PR bersama dan PR besar itu tidak hanya sampai ngajarin anak untuk bisa BA, BA, C, A, C, tapi sampai mengerti isi bacaannya apa gitu. Nah, ini saya mau sharing ini terkait AI gitu. Ada satu pembicara namanya Josh Kolb. Beliau ini disleksik, dia punya disleksia, dan beliau ini kepala sekolah dari sekolah di Amerika yang khusus untuk anak-anak disleksia. Nah, ada satu pertanyaan besar gitu di kita gitu ya. Will AI be the end of education? Apakah dengan hadirnya AI, dengan kehadiran AI ini akan menjadi akhir dari pendidikan kita, akan menjadi akhir dari sekolah? Gitu. Apakah kemudian sekolah akan berakhir, nggak ada guru lagi, nggak ada pendidikan lagi ini karena sudah digantikan dengan AI semuanya gitu? Apakah akan seperti itu? Gitu. Nah, dia mengungkapkan ada survei survei itu dilakukan di 10.000 orang yang memiliki disleksia. Di survei itu dia menanyakan tentang skill-skill apa yang dimiliki oleh anak-anak disleksia. Kemudian skill-skillnya di list gitu. Jadi mereka yang diidentifikasi disleksia ini kemudian diukur skill-skillnya dan skill-skillnya di list. Kemudian pada saat yang sama World Economic Forum itu mengeluarkan 6 skill utama yang diperlukan di lapangan pekerjaan gitu. Di dunia pekerjaan itu ada 6 skill utama yang dibutuhkan untuk pekerjaan di masa depan. Gitu. Di masa AI ini ada 6 skill yang dibutuhkan. Nah, ternyata skill yang di launch oleh World Economic Forum ini match sama skill yang dimiliki oleh orang-orang dengan disleksi. Gitu. Jadi menarik gitu. Karena kita kadang sebelah mata anak-anak kita yang punya disleksia gitu. Memang dia mengatakan sendiri pas SD kemudian dia itu memang kalau decoding rendah gitu. Jadi kalau nulis terbalik B jadi D, D jadi B, terbalik hurufnya lah, terbalik angkanya lah dan sebagainya. Jadi decoding itu dia rendah, selalu dapat nilai yang rendah. Tapi kalau tentang comprehension dia membaca buku, kemudian dibacakan buku, dia ngerti isinya. Kemudian dia bisa menganalisis, dia kreatif dengan itu. Nah,
dia sharing bahwa apa sih top skill yang dimiliki disleksia itu juga yang akan kita butuhkan dalam masa AI ini. Jadi 6 skill itu ada analytical thinking, creative thinking, resilience, motivation, curiosity, dan empathy ini. Nah, um, 6 skill ini adalah skill-skill yang akan susah gitu sebetulnya diajari kalau kita jadi guru atau orang tua atau juga bergerak di dunia literasi gitu. Ini adalah skill-skill yang susah untuk diajari ke anak-anak gitu. Lebih gampang kan ngajari 1+1 sama dengan 2, 2+2 sama dengan 4 gitu ya, daripada ngajarin analytical thinking. Lebih mudah caranya mengajari apa arti fotosintesis daripada mengajari creative thinking untuk bagaimana anak memahami fotosintesis dan juga kemudian menyampaikannya sendiri dengan bahasa mereka. Itu kan lebih susah gitu. Tapi kalau di masa AI ini, the easiest skill to teach are also the easiest to automate gitu. Jadi skill-skill yang paling mudah diajarkan adalah juga skill-skill yang nanti akan mudah diotomatisasi gitu. Jadi yang digantikan AI itu mudah itu adalah skill-skill yang mudah diajarkan gitu. Nah, tadi top skill tadi memang susah diajarkan, tapi itu yang kita butuhkan di masa depan. Itu yang perlu kita ajarkan di ruang-ruang kelas. Itu yang perlu kita ajarkan untuk anak-anak kita. Itu yang perlu kita ajarkan untuk ada di organisasi-organisasi kita gitu. Jadi skill-skill itu karena itu skill yang akan dibutuhkan anak-anak kita untuk nanti bertahan di dunia ini, di dunia yang serba AI ini. Um, Masih terkait AI. Nah, ini dari University of Glasgow. Ini dari Scotland. Nah, Malak, dia masih muda. Kita sempat ini sih, jadi connect juga. Saya juga udah coba sama anak saya ini menarik sekali. Dia punya AI untuk bedtime story. Jadi uh, dia tanya kita, siapa yang pernah pakai ChatGPT untuk bikin cerita anak? Jadi Belum pernah, Bu. siapa belum pernah ya? Saya pernah gitu. Jadi ChatGPT itu bisa buat cerita anak itu bisa gitu. Em, dan Nukli ini dia ini adalah AI yang didesain untuk anak-anak untuk membantu anak-anak nulis ceritanya sendiri. Jadi kalau ada anak-anak yang suka nulis gitu, Nukli ini bantu mereka untuk nulis ceritanya sendiri. Jadi anak-anak kalau misalnya baca cerita yang dibuat sendiri, mereka akan lebih engage dan juga mengolah creative thinking-nya mereka ya. Karena kemudian mereka bisa menciptakan ceritanya sendiri, kemudian mereka bisa menciptakan challenge-nya sendiri, tantangannya sendiri, konklusinya sendiri gitu. Jadi nggak satu arah lagi. Dia baca karya orang, tapi dia akan kemudian mikir sendiri. Oh ceritanya sebaiknya apa ya? Oh tokohnya seperti apa ya? Tokohnya perempuan aja kayak aku, yang kecil, yang rambutnya keriting, yang kulitnya agak coklat, sawo matang, kemudian yang matanya sipit dan lain sebagainya gitu. Nah dia bisa ciptakan ini. Nah Nukli ini dia memfasilitasi anak-anak untuk bisa bikin animasi sendiri, bikin cerita, struktur cerita sendiri. Nah, sampai jadi buku. Jadi kalau nanti teman-teman juga bisa buka ini websitenya Nukli. Nah, di sana bisa trial untuk bikin cerita. Saya sudah coba sama anak saya dan senang banget. Jadi kita biasa baca untuk bedtime story sebelum cerita sebelum tidur. Nah itu menarik gitu karena itu cerita yang dia bikin sendiri. Nah, dan besoknya dia akan penasaran. Oh, aku juga pengen bikin cerita yang tentang petualangan ke sungai gitu. Ketemu sama hewan ini gitu. Nah ini jadi anak-anak kreatif terus untuk buat ceritanya. Jadi ini bagus untuk anak-anak yang memang suka menulis, suka bikin cerita gitu. Ya, ini mungkin yang terakhir ya, yang terakhir nanti kita diskusi. Yang terakhir ini mungkin ada cuplikan videonya yang kemarin sudah di-share gitu. Jadi thoughts turn on the subtitle gitu. Nah ini beliau
sharing tentang gerakan ini. Sebetulnya gerakan ini dimulai sejak pandemi gitu, karena pandemi gitu. Jadi karena pandemi itu banyak sekali anak-anak yang semakin rendah kemampuan literasinya, semakin tertinggal gitu karena learning loss dan sebagainya. Dan mau tidak mau dengan apa namanya cuma di rumah, akhirnya banyak nonton dan sebagainya, banyak video dan sebagainya gitu. Nah, dan kita sekarang di kehidupan setelah pandemi ini ya, di kehidupan baru setelah pandemi ini, sebagai orang tua mungkin juga sebagai kakak, sebagai ini mungkin sering lihat gitu loh ya, anak-anak itu semakin tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya YouTube dan Netflix dan lain sebagainya itu gitu. Mungkin sebagai generasi milenial itu ya, saya masih masuk milenial. em, Sebetulnya pengen banget ngelarang anak untuk nonton YouTube, pengen banget gitu, pengen banget untuk melarang mereka nggak usah nonton gitu, karena ini sudah dibeliin buku, sudah baca buku, kita masih baca buku, kita masih maksudnya rutin baca buku bersama gitu, tapi YouTube dan video itu undeniable. Kita nggak bisa lagi menolak, kita nggak bisa lagi kayak benar-benar mengelak yang 100% gitu. Jadi karena mau tidak mau, uh, kita harus punya apa namanya ide juga gitu. Jadi beliau ini sharing. Jadi idenya supaya anak-anak juga sambil nonton bisa terbangun literasinya itu dengan turn on the subtitle. Karena apa? Karena subtitle ini annoying, ngeselin gitu ya untuk kita orang dewasa. Saya suka nonton film. Misalnya kita nonton film yang berbahasa Inggris atau mungkin nonton film Korea gitu ya. Nonton film Korea kan biasanya kita eh, hidupin subtitle ya karena nggak ngerti gitu kalau saya ya nggak ngerti gitu. Jadi subtitlenya bahasa Indonesia. Nah itu annoying, ngeselin banget. Kenapa? Karena kita malah nggak fokus sama apa filmnya, kita malah nontonin itu subtitlenya gitu, baca gitu. Jadi otak kita nyuruh mata kita untuk baca gitu, karena kan pengen ngerti gitu. Nah itu juga terjadi sama anak-anak. Jadi misalnya ini ada dua video ya yang biasanya ditonton anak saya. Jadi channel Kok Bisa sama channel National Geographic Indonesia. Jadi dua channel ini berbahasa Indonesia. Tapi kalau diaktifkan, saya aktifkan subtitlenya dalam bahasa Indonesia juga. Misalnya ini, ada sekitar 100 miliar bintang seperti matahari di galaksi kita. Nah, itu juga ada soundnya seperti itu, ada tulisan di bawahnya. Jadi anak saya kan bilingual ya, jadi dia juga masih belajar nulis bahasa Indonesia. Jadi dia, oh cara nulis miliar itu begitu ya, cara nulis bintang itu kayak gitu ya, gitu. Jadi sambil sambil dengerin, dia juga sambil lihat. Nah, karena banyak tulisannya, dia mau nggak mau itu terserap juga di dalam otaknya dia gitu, terserap juga. Akhirnya ya kemampuan membacanya meningkat, kemampuan menulisnya juga meningkat gitu karena mau nggak mau tadi terdorong secara menyebalkan tadi nontonin si subtitle tadi. Nah ini gerakan ini mengajak kita orang tua, penggerak literasi, guru dan sebagainya untuk ya kalau ada anak-anak, ada orang-orang di sekitar kita yang nonton video, kita ajak yuk untuk turn on the subtitle supaya mereka juga kemampuan literasinya juga meningkat. Itu sih beberapa apa namanya sesi yang cukup menarik untuk saya selama sebetulnya ada banyak sekali tapi akan berjam-jam gitu ya. Nah di setiap presentasi ini saya itu tautkan link untuk videonya. Jadi nanti saya akan share. Oh saya sudah share ya ke Mas Ari untuk presentasi saya. Jadi nanti juga bisa di share ke teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat videonya secara full, bisa diklik nanti di setiap link yang sudah saya tautkan. Semoga bisa ya, saya belum pernah nyoba. Semoga bisa gitu. Jadi maksudnya bisa dilihat, saya bisa lihat. Tapi kan karena saya punya akun gitu, semoga teman-teman juga bisa lihat videonya secara full. Nah, ini sedikit sih tentang apa sih presentasi saya kemarin di WLS gitu. Em,
saya kemarin karena satu-satunya delegasi dari Indonesia, ya saya sharing terkait inisiatif yang literasi yang sudah pemerintah lakukan di Indonesia ya, yang sudah kita lakukan bersama di Indonesia. Saya sharing terkait GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Kemudian dulu kita juga pernah ada yang free book delivery setiap tanggal 17 itu ya. Jadi setiap tanggal 17 ada pengiriman buku gratis oleh kantor pos itu. Kemudian apa namanya, kurikulum merdeka yang ya di tengah pro and cons gitu, pro dan kontra, tapi ya objectively kurikulum merdeka ini sudah menekankan tentang pentingnya literasi dan juga ada integrasi buku bacaan ke dalam pembelajaran di kelas. Itu sangat sangat baik sih. Juga di tahun 2022-2024 juga ada book grant, itu buku hibah yang sampai ke daerah-daerah 3T juga. Kemarin saya juga sempat nulis di The Conversation Indonesia itu untuk menteri yang baru ya, karena perlu juga apapun menterinya, apapun kurikulumnya, saya sih secara pribadi berharapnya tetap buku itu tetap bisa didistribusikan ke semua sekolah gitu, sampai semua sekolah punya buku yang cukup gitu, buku yang berkualitas dan cukup di semua sekolah gitu. Karena apapun kebijakannya, ya tanpa buku bacaan itu ya pendidikan ya belum bisa lah kita mencapai sampai di tingkat literasi yang kita harapkan gitu. Karena ya literasi itu sekali lagi ya dasar dari semuanya. Itu kalau anak-anak mau berkembang di mata pelajaran yang lain dalam hidupnya pun, ya literasi dasar itu memang harus harus dikembangkan sejak awal, sejak sejak dini. Itu sih kemarin saya sharing terkait itu. Kemudian kalau penelitian saya kan memang terkait electronic storybook ya, jadi tentang buku bacaan digital. Bukan bukan untuk menggantikan buku cerita cetak, tapi sebagai alternatif untuk sekolah-sekolah yang memang sama sekali belum punya buku cetak, atau sambil menunggu buku cetak itu. Penelitian saya meneliti tentang sejauh mana sih sebetulnya efek dari buku digital ini untuk anak-anak kita. Itu sih mungkin sampai situ ya, udah 30 menit atau belum. Thank you Mas Ari, kita diskusi aja, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman atau hal lain apapun, silahkan. Ini juga siapa yang mau berkoneksi bisa ada email saya, LinkedIn, kalau mau diskusi lebih lanjut terkait literasi dan sebagainya. Saya biasanya aktif kalau di media sosial lebih ke threads ya. Saya sering nulis untuk terkait beasiswa, terkait kuliah di Australia, untuk PhD. Jadi teman-teman mungkin yang mahasiswa yang pengen kuliah S2 di Australia, kalau pengen konsultasi lain sebagainya bisa bisa juga. Tapi kalau terkait literasi juga juga bisa. Jadi itu dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas Ari. Thank you. Baik, terima kasih Bu Nilam dan selamat datang. Tadi ada beberapa peserta yang baru bergabung. Nanti akan dibagikan untuk materi presentasinya. Jadi tadi sekilas saya sampaikan ya, mungkin untuk yang terlambat tadi Bu Nila memperkenalkan tentang bagaimana sih kegiatan di sana dan kegiatan yang diadakan rutin setiap 2 tahun sekali. Mungkin nanti dari peserta yang hadir ke sini ada yang berangkat gitu ya. Amin. Itu dan kemudian tadi ada kita belajar tentang kalau lagi-lagi literasi ini bukan cuma kecakapan membaca dan menulis gitu. Kemudian tadi juga Bu Nila menjelaskan tentang ada beberapa kompetensi atau skill yang ternyata nggak bisa digantikan AI ini gitu. Saya kira mungkin itu juga tantangan yang dihadapi Bapak Ibu guru atau pegiat atau siapapun yang mungkin sekarang sedang berkaitan sama literasi ya. Terus tadi juga ada hal baru nih membuat cerita, buku cerita menggunakan kecerdasan artifisial.
kecerdasan buatan, dan yang terakhir tadi, eee, pentingnya ternyata subtitle kalau kita lagi nonton video itu ternyata sangat berdampak nih buat anak-anak atau siswa ya yang mungkin menonton gitu. Itu, Bapak Ibu, rekan-rekan mungkin ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu hal atau cerita juga boleh. Nah, mungkin ada yang mau open mic atau mengangkat tangan virtual, persilahkan. Silakan Bu Ika, Bu Fitria Ikasari. Selamat siang, kakak-kakak semuanya. Izin, Ya, izin ganti device tadi biar bisa on oh, cam. Oke, selamat silakan. siang kakak-kakak semuanya. Terima kasih pemaparannya Kak Nila. Mohon maaf, kayaknya tadi saya terlambat 20 menit ya karena jemput anak sekolah. Mencoba eh, terhubung dengan materi yang Kak Nila sampaikan. Saya dari awal tertarik dengan judulnya ya karena kebetulan saya perkenalkan saya Fitria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Eh, yang ingin saya tanyakan Kak, untuk gerakan apa sih Kak yang masih terbuka lebar berkaitan dengan literasi yang bisa kita apa ya bisa kita gaungkan gitu ya dari bawah gitu ya, apalagi di mencapai di lini-lini keluarga karena kebetulan saya concernnya tentang literasi keluarga gitu. Jadi selain misalkan membacakan buku bersama gitu ya, karena nggak semuanya keluarga itu sadar sadar akan literasi gitu ya, karena taunya literasi ya dia bisa baca, bisa nulis, permisi adik maaf, bisa baca, bisa nulis, bahkan dibela-belain les gitu ya. Tapi ternyata dia nggak paham maknanya gitu. Jadi yang saya tanyakan contoh gitu Kak, ketika mungkin ada insight yang didapat di negara-negara lain atau teman-teman yang lain selain yang konsentrasinya di literasi keluarga itu seperti apa gitu. Terima kasih Kak Nilam dan kakak-kakak yang lain. Terima kasih Bu Fitria. Bu Nilam mungkin mau menanggapi? Salam kenal, Mbak Fitria dari Samarinda. Kalimantan ya, dulu saya di Kalimantan, di Malinau, Kalimantan Utara. Beberapa tahun di sana. Sebetulnya kalau dari WLS sendiri sih, karena kemarin saya banyak, karena kan harus milih ya topiknya, jadi nggak bisa ikut semuanya. Jadi kemarin saya banyak ke digital literasi dan ini. Tapi kalau boleh sharing dari kegiatan saya sebelumnya ya. Dulu saya eh, kan dulu saya kerja sama Kedutaan Australia. Kami mendampingi beberapa program pendidikan di daerah gitu. Jadi ada di NTT, di NTB, ada di Jawa Timur, dan ada di Kalimantan Utara. Nah, salah satu dulu itu sebetulnya kami fokusnya ke sekolah gitu. Tapi sekali lagi memang tidak bisa ya semuanya itu kita serahkan ke sekolah. Sekali lagi peran keluarga itu sangat krusial gitu, apalagi untuk anak-anak yang usia dini, kemudian usia sekolah awal itu peran keluarga itu sangat 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 krusial. Dulu salah satu yang pernah yang dari bawah yang pernah kita lakukan, mungkin ide ya ini, itu adalah menggerakkan ibu-ibu PKK gitu. Jadi melalui kegiatan PKK itu eh, kita ajarin tuh cara baca nyaring, kemudian kayak misalnya tidak hanya sekedar ngajarin anak baca yang BA baca aja, tapi kemudian mengajak anak-anak membaca, kemudian saat membaca itu juga berinteraksi dengan buku bacaan, misalnya menanyakan tentang menanyakan itu ya, kayak misalnya kalau read aloud itu ada tentang ceritanya tentang apa nih? Kemudian tadi di mana itu monyetnya? Tadi ngapain aja?
kenapa ya monyetnya tadi bisa jatuh gitu. Nah, itu kayak ngajarin, apa namanya, membaca bersama, kemudian read aloud itu sama ibu-ibu PKK gitu, supaya supaya memang, karena kan kadang bukan karena tidak mau ya, tapi karena kadang juga tidak tahu juga gitu, nggak tahu caranya gimana, karena selalu membayangkan bahwa, eee, ada beberapa orang atau beberapa ibu, orang tua itu kadang membayangkan bahwa pendidikan itu ya tugasnya guru, pendidikan itu ya tugasnya sekolah gitu. Ya aku, nitipin anak di sekolah supaya diajar, kalau di rumah ya udah, di rumah, ngurusin makannya, ngurusin ininya sebagainya gitu. Jadi itu sih yang, melalui PKK, melalui kegiatan, RT, melalui kegiatan RW dan sebagainya itu kita juga mulai, apa, melibatkan orang tua untuk terlibat dalam kegiatan literasi anak, gitu. Ya karena saya setuju sama Bu Fitria bahwa, ya keluarga itu sangat penting, apalagi untuk anak-anak usia dini, anak-anak, kelas-kelas rendah itu, peran keluarga sangat sangat krusial. Mungkin ada sharing dari teman-teman yang lain, silahkan. Baik, terima kasih Bu Nilam. Iya, mungkin ada yang mau menanggapi rekan-rekan yang lain kalau di ruang belajar Akil, kalau di tempat kami sepertinya memang di daerah Malang ya, di daerah Malang ini ada yang kalau di Indonesia sudah ada banyak ini ya Bu, komunitas membaca nyaring, read aloud. Nah, itu memang menyasarnya di keluarga ya. Dan saya kira memang minimal paling nggak satu buku dibacakan di rumah dalam satu hari itu sudah sangat berdampak gitu Bu. Dan memang dan untungnya di Indonesia udah berapa tahun belakang ini buku-buku bacaan bermutunya tuh sangat dekat dengan kehidupan kita gitu. Jadi dia bahas topik-topiknya yang berkaitan sama di daerah masing-masing dan ada beberapa tuh yang temanya berkaitan sama kalau saya nggak salah di Let's Read itu ada ini ya, temanya lebih banyak ke Kalimantan Utara ya, tapi saya kira Kalimantan Timur ada yang linear juga Bu. Nah mungkin nanti bisa ngenalinya mulai dari itu sepertinya ya, karena mungkin nanti orang tua akan sangat dekat ya sama topiknya gitu. Itu mungkin sharing dari saya, mungkin rekan-rekan yang lain mungkin ada yang mau menanggapi juga atau Bu Fitria mau menanggapi respon dari Bu Nilam. Iya, cukup sih Kak. Menanggapi tadi, ya banyak buku-buku dari Kalimantan Utara yang sebenarnya sama sih, masih satu rumpun dari Kalimantan Timur, karena kan Kalimantan Utara pemekaran dari Kalimantan Timur ya. Betul ya Kak Nilam ya? Ya. Itu dari program kami dulu kerjasama sama ini, sama apa, Let's Read sama Litara ya. Dulu bikin Ya, bikin buku betul. untuk khusus untuk Kalimantan Utara itu dulu. Sebetulnya kalau misalnya ini nulis anak-anak diajak nulis buku sendiri juga bisa tuh, yang sesuai dengan apa namanya, kearifan lokal, bahasa lokal gitu, pasti lebih menarik. Iya, betul. Kalau anak kami tuh lagi seneng-senengnya karena belum bisa melihat pesut secara langsung, jadi lagi seneng-senengnya searching di YouTube itu tentang pesut. Jadi kayak apa, Hmm. makannya apa, bagaimana Hmm. gitu. Jadi ya lagi suka itu dan kebetulan bertemu dengan aktivis dari RASI yang memang konservasi untuk pesut gitu. Jadi kayak gayung bersambut gitu ya Kak, belajarnya. Iya, iya. Iya, menarik, menarik, Bu. Tadi mungkin bisa pakai Nukli itu untuk bikin buku sama anaknya tentang pesut. Tapi mungkin Iya, apa ya tadi pesut di bahasa Inggris apa ya pesut? pesut, tetap pesut karena dia masuknya ke lumba-lumba tuh apa ya bahasa Inggrisnya ya? Ya, dolphin ya. Dolphin.
Ya makanya tadi saya endemik gitu. tanya ke Kak, di WA grup apakah ada rekaman materinya karena saya terlambat, jadi mencoba menghubungkan pemahaman begitu Kak Nila. Ya. Nanti saya sharing itu apa namanya presentasi saya ke Mas Ari. Nanti Mas Ari sharing ke teman-teman yang lain ya. Ya, betul Ibu. Insya Allah ini sesinya direkam, jadi nanti ada beberapa juga yang menghubungi kami ingin menyimak, tapi kurang pas waktunya berhalangan. Oke, terima kasih Bu Fitria. Ibu-ibu dan rekan-rekan yang lain juga boleh bertanya atau menyampaikan pendapat. Eh, Silakan Kak atau Ibu ini, Bu Andin atau Kak Andin, silakan. Halo, suara saya masuk nggak ya? Masuk Kak. Oke, terima kasih Mas Ari atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf on cam. Eh, Sebelumnya mau terima kasih banyak buat Bu Nilam atas materinya yang sangat luar biasa. Tadi dijelaskan bahwa literasi itu bukan hanya kemampuan untuk membaca dan menulis saja, tapi juga kemampuan untuk memahami bacaan dan juga mengkomunikasikan apa yang kita pahami gitu. Nah, seringkali kita yang sistem pendidikannya itu kadang sampai sekarang tuh masih textbook gitu. Jadi kayak kita kebanyakan hanya membaca, mendengar, atau menonton saja tanpa ada output seperti bercerita, kemudian menulis apa yang ada di pikiran kita, apa yang telah kita baca gitu. Nah, itu berarti itu kan juga masuk literasi ya, kalau dalam pengertian literasi yang Bu Nilam sampaikan tadi. Nah, itu kadang kita paham apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, tapi untuk menyampaikan, bercerita dengan bahasa kita sendiri itu it's different story gitu. Nah, gimana sih cara melatih kemampuan kita untuk tidak hanya memahami, tapi juga mengkomunikasikan itu gitu, Bu Nilam. Mungkin itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Kak Andin. Pertanyaannya menarik sekali ya, dan ini jawabannya tergantung gitu. Tergantung dari background kita. Misalnya, kalau background kita guru, jadi kemarin saya mau sharing ada satu penelitian teman saya, dia sama-sama PhD dengan saya, dia dari China. Dia penelitiannya terkait ini juga. Jadi em, terkait bahwa kita itu seringkali berhenti sampai ke em, passive learning gitu. Jadi sampai di ya kita ngerti, kita baca, kemudian kita ngerti, kemudian kita apa namanya nonton, kita dengerin lecture seperti ini, kita ngerti, udah sampai situ gitu. Nah, di active learningnya setelahnya itu jarang gitu, jarang dilakukan. Nah, di penelitiannya dia ini saya mau sharing, dia mengajak untuk presentasi gitu. Jadi presentasi itu masuk di dalam assessment untuk guru gitu. Karena itu meningkatkan active learning tadi. Jadi apa tidak berhenti. Jadi ilmunya itu tidak berhenti sampai di kita, tapi kemudian saat kita ada ya ada filsuf gitu ya bilang kalau misalnya uh, kita itu belum bisa ngajarin orang tentang apa yang kita tahu, berarti kita belum pinter gitu. Orang pinter itu adalah orang yang bisa ngajarin orang apa yang kita tahu gitu. Nah, itu apa namanya bisa dilakukan dengan presentasi gitu. Karena kadang kalau kita bisa mempresentasikan apa yang kita tahu, apa yang sudah kita terima tadi, berarti kita itu tuh menempel di otak kita yang paling dalam gitu. Jadi itu jadi memori jangka panjang kita. Karena kita kemudian mengerti itu secara dalam gitu. Misalnya tentang konsep fotosintesis tadi. Biasanya kita baca, oh fotosintesis gini ya, apa namanya butuh matahari, kemudian seperti itu. Tapi kemudian saat kita bisa mempresentasikan itu, nah itu jadi active learning dan juga
Itu satu cara ya kalau misalnya kita guru gitu. Nah, kalau Mbak Andin maunya background-nya apa nih? Biar kita apa namanya dua arah Iya, kalau boleh tahu. mungkin Kak Kak Andin boleh sharing profilnya dan asalnya. Oh iya, kebetulan saya lulusan apa S1 baru lulus gitu Bu, dan sekarang apa namanya masih belum bekerja gitu, dan Oke. aktif juga di komunitas apa duduk baca di Malang, Hmm. juga di komunitas peduli lingkungan gitu Bu. Iya. Oke, oke. Jadi bagus sekali sih kalau misalnya di komunitasnya itu mendampingi anak-anak misalnya. Berarti kita untuk mengaktifkan tadi skill-skill yang cuma tidak sampai di kemampuan yang mudah digantikan oleh AI tadi, tapi sampai kemampuan yang memang untuk future apa namanya job untuk kemampuan yang memang berguna untuk masa depan kita. Ya, berarti kita ngajarin anak-anak tadi untuk jadi kreatif, tidak berhenti sampai di apa reseptif gitu. Jadi sampai tidak berhenti sampai menerima, tapi sampai anak-anak itu kemudian kita kasih kesempatan sebagai orang dewasa, kita kasih kesempatan mereka untuk juga menyampaikan, untuk present, untuk kemudian menulis gitu, kemudian untuk apa yaitu secara aktif mereka mengeluarkan apa yang mereka tahu, karena kadang saat mereka mengeluarkan itu, nah mereka semakin tahu, mereka semakin dalam gitu apa yang mereka tahu gitu sih. Ini juga menarik sih hal-hal kayak gini nih. Di PhD ini di saat saya jalani doktoral ini, tantangan yang besar paling besar yang kita kita tugas yang paling besar yang sekarang yang diberikan sama supervisor kita itu bukan sampai di menulis disertasi, enggak. Menulis disertasi, ya kita memang tujuannya itu. Tapi sampai di menyampaikan penelitian kita itu sama kaum awam yang tidak mengerti tentang topik kita, sampai dia mengerti, gitu. Jadi tugas kita itu adalah membuat orang lain yang tanpa background kita, yang dia tidak tahu tentang subjek kita, itu mengerti apa yang kita teliti. Nah, itu tugas kita gitu. Jadi kita itu sampai di level yang menyampaikan sampai orang awam itu mengerti apa yang kita sampaikan. Kadang kan kita banyak ya, kita banyak punya dokter itu yang semakin jadi dokter semakin bulat kata-katanya. Semakin jadi dokter semakin tidak tahu apa yang dia katakan gitu. Semakin filsafat yang kita tidak ngerti dia itu ngomong apa sebenarnya gitu. Nah, tugas kita di sekarang ini yang dokter-dokter baru ini adalah kita itu tidak sampai berhenti di disertasi dan menghasilkan apa penelitian yang outstanding gitu, yang punya nilai bagus itu, tapi sampai di menyampaikan penelitian kita itu supaya berguna untuk orang awam, untuk banyak orang gitu. Jadi itu sih. Jadi tadi itu ya tidak sampai ke reseptif tapi sampai ke aktif. Jadi sampai ke keluar lagi ilmunya itu keluar lagi. Itu sih mungkin Mbak Andin bisa diterima nggak ya? Semoga bisa. Wah, menarik sekali, Bu. Memang itu tantangannya sih, gimana caranya menjelaskan hal yang kita tahu atau keilmuan kita ke orang awam. Itu juga Hmm. masih jadi apa ya? Masih jadi tantangan untuk saya sendiri. Ya. Makasih Bu atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Ya, karena kadang kan kita semakin tahu, tapi ya, ya memang tujuan kita sebagai manusia itu kan berguna ya. Ya kita tidak akan menjadi berguna kalau orang nggak tahu apa yang kita mau, kita maksud dan kita yang berguna. Menurut kita itu berguna, tapi orang lain itu nggak tahu kan nggak berguna juga gitu. Jadi berguna itu sampai sampai orang lain juga tahu dan bisa bermanfaat gitu. Baik. Terima kasih Bu Nilam, terima kasih Kak Andin. Kak Andin eh, duduk baca salah satu komunitas juga Bu Nilam. Jadi mereka sering membawa buku bacaan di taman, kemudian membaca Hmm. dan berkegiatan di akhir pekan. Itu. Dan tadi eh, menarik ya Bapak Ibu dan rekan-rekan bagaimana
bisa mempresentasikan ini salah satu tambahan gitu. Jadi PR nih kalau ada kegiatan membaca, setelah itu bagaimana mempresentasikannya gitu, entah buat siswa atau bahkan kita ya. Gitu. Alhamdulillah, oke. Kita masih cukup lama ini. Mungkin ada yang mau berdiskusi lagi atau bertanya atau menyampaikan hal yang mungkin bisa di-sharing berkaitan tentang literasi. Nah, saya kira ini daerahnya bermacam-macam ya, mungkin bisa eee, bercerita juga kalau di sana gimana sih gitu. Dan pasti tantangannya beda-beda ya, apalagi ini profilnya juga beragam nih, ada pegiat, ada ibu rumah tangga, ada pendidik. Monggo rekan-rekan, Bapak Ibu. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau kalau nggak ada, mungkin saya yang bertanya, Bu. Mungkin saya pengen nanya, Bu. Mmm, kalau saya kan pernah lihat, Bu, di beberapa video cuplikan di YouTube atau di Instagram itu, biasanya malah perpustakaan itu yang banyak diisi oleh, eee, lansia, banyak orang tua kalau nggak salah di daerah Korea gitu dan ternyata yang banyak berkunjung ke perpustakaan itu adalah orang-orang yang usia dewasa, udah lanjut tuh. Mmm, Mungkin Bu Nilam pernah ada pengalaman atau pernah ada insight yang menarik mungkin Bu, yang bisa dibagikan ke kami berkaitan tentang literasi ataupun membaca untuk lansia gitu. Karena, saya lihat di Indonesia banyak nih yang menyasar anak usia dini ya, anak usia Mhm. dini atau anak sekolah. Tapi sangat jarang nih yang berkaitan sama lansia gitu. Padahal kita juga ada banyak lansia gitu. Karena kalau di Indonesia lansia kebanyakan kalau aktivitas senam lansia, Bu, senam Iya lansia, iya iya. tapi selain itu Mhm. ada gak sih gitu? Mhm mhm. Iya. Menarik sih pertanyaannya, ini beneran out of the box ya. Mmm, kalau, sharing di sini ya, kalau, di Australia ini, saya lihat fenomena memang, kalau di sini sih cukup cukup beragam sih yang suka baca buku itu, dari anak-anak sampai lansia. Tapi memang banyak sekali lansia yang suka suka baca buku dan mereka itu kadang ada komunitasnya gitu. Jadi, komunitas, sesama lansia yang mereka, baca buku kemudian sharing di perpustakaan gitu. Jadi, memang ada komunitasnya untuk sebetulnya nggak khusus untuk lansia juga sih, sebetulnya semua, boleh-boleh aja untuk semua usia gitu, tapi, banyak juga yang, lansia gitu, kebanyakan yang lansia. Nah itu sharing. Jadi kayak, ada komunitasnya misalnya 1 minggu sekali mereka datang sama-sama di perpustakaan, kemudian mereka sharing tentang buku-buku yang mereka, baca gitu. Kalau mereka suka dengan buku yang sama. Ada juga yang, dengan topik tertentu. Jadi ada kelompok lansia yang misalnya dia itu sukanya bercocok tanam, gardening gitu. Nah, dengan gardening itu, dengan topik yang sama itu, mereka, menyatukan atau baca buku sama-sama tentang topik yang sama itu gitu. Jadi, eee kalau lansia itu kan semakin apa ya, kayak Mas Ari tadi bilang sih, maksudnya, sukanya yang kayak, senam atau sukanya yang apa, mungkin, travelling bareng gitu karena, sudah cukup mungkin kalau apa, duduk diam gitu bosen gitu ya gitu. Tapi, Mas Arinya hilang nih, hilang ya Mbak Emilia ya? Oh enggak. Aku Oke. Kok di saya hilang tiba-tiba? Mmm, jadi gitu sih, jadi tergantung topiknya, kalau di sini insight dari sini sih kayak bikin topik tertentu yang bisa dibahas sama-sama, kemudian kayak, ngumpulin beberapa, lansia untuk bisa baca buku sama-sama. Atau,
Kalau di sini seringnya itu yang religius gitu. Nah biasanya orang tua itu kan semakin tua semakin religius ya. Kita anak-anak muda kadang lupa gitu, lupa beribadah gitu. Jadi apa namanya semakin religius. Jadi temanya yaitu temanya keagamaan. Jadi mereka sering bahas tentang tema-tema agama. Kemudian mereka sering yaitu menyelidiki bersama tentang sejarah agama gitu-gitu. Itu juga topik. Jadi kalau kayaknya sih kalau lansia di sini tergantung topiknya sih. Jadi mereka apa yang menarik untuk mereka. Kemudian mereka kayak tadi gardening ya habis baca buku gardening gitu terus kemudian mereka gardening sama-sama gitu. Itu sih. Itu sih Mas Ari semoga menjawab. Terima kasih Bu, sangat menginspirasi. Oke, baik. Nanti LBA ini ya menjangkau lansia juga ya. Wah ini Bu, semoga bisa mengawali. Baik, rekan-rekan yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau menyampaikan pernyataan juga bisa dipersilahkan. Tadi kan kita sempat ini ya, mungkin kalau tadi sudah menyimak, kita bisa melontarkan pertanyaan nih. Jadi aktif, pendengar aktif ini. Monggo rekan-rekan atau teman-teman yang di RBA juga bisa bertanya ya, dipersilakan yang ingin bertanya. Bu, ada yang mau bertanya lagi? Eh, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Misalnya. Silakan. Ya, terima kasih. Maaf ya Bu, saya nggak on cam ini. Nggak apa-apa, Bu. Perkenalkan saya Lela dari Taman Baca Wacan Malang. Mohon maaf, ini tadi saya juga terlambat karena harus jemput anak dulu. Saya kebetulan ibu rumah tangga. Lalu setelah itu beribadah, terus baru sempat bisa hadir di Zoom ini. Dan ketinggalan sekali dengan paparannya dari Bu Nilam. Mohon maaf, nanti semoga aja habis ini bisa di-share lagi ya Mas Ari. Saya cuma mau tanya gini Bu, kebetulan di rumah itu ada taman baca. Dan saat ini kami agak kesulitan untuk mengajak anak-anak remaja berkegiatan. Jadi di tempat kami itu biasanya akan selalu ada kegiatan minimal kalau tidak ada volunteer yang datang, paling tidak kami 1 bulan sekali tetap mengadakan kegiatan di taman baca gitu. Tapi beberapa tahun ini cukup kesulitan untuk mengajak anak-anak berkegiatan, apalagi yang sudah remaja. Mengajak kegiatan aja sulit, apalagi untuk membaca. Padahal kami di Landung Sari, di Malang ini sudah 10 tahun lebih kami berdiri gitu. Tapi tetap saja tantangannya dari tahun ke tahun adalah mengajak anak-anak remaja bergabung dalam kegiatan kami atau minimal mereka yang dulunya waktu masih TK, masih SD itu beberapa masih sempat meminjam buku, tapi akhir-akhir ini sudah enggak lagi gitu loh. Kadang saya tanya, gimana kabarnya? Itu baik kah? Lu kok nggak ke taman baca? Iya sih Bun. Padahal apa ya? Menurut saya harusnya masih bisa sih ketika saya ngajak kegiatan hari Minggu. Ayo datang ke sini, ada kegiatan ini. Karena kegiatannya sekarang kalau anak remaja itu sudah nggak kayak anak-anak dulu. Anak-anak dulu kan biasanya membaca buku cerita kayak gitu atau membuat keterampilan origami. Tapi kalau yang sudah remaja, biasanya saya juga belajar lagi untuk gimana sih menggunakan kamera HP ini untuk bisa
membuat konten yang bagus lah. Meskipun saya sendiri juga nggak pernah bikin konten ya, maksudnya masih sangat belajar kayak gitu. Itu yang sedikit kewalahan sih. Dan beberapa teman-teman volunteer yang ke sini, mahasiswa yang datang ke sini itu akhirnya saya ajak, yuk bikin kegiatan juga buat remaja biar mereka ikutan tertarik gitu. Agak menantang sih. Akhirnya yang datang hanya anak saya. Anak saya kebetulan sudah ada yang SMP, kemudian ngajak temennya kayak gitu. Tapi juga yang sekitar sini nggak banyak gitu. Apalagi untuk tadi menulis ya. Menulis itu kalau saat ini saya melihatnya susah. Susahnya seperti ini. Kegiatan mengarang, dulu zaman saya masih SD, SMP, kegiatan mengarang itu menjemukan ya, jenuh. Tapi ternyata setelah saya jadi ibu-ibu, ternyata kegiatan mengarang itu ada semacam refreshing, semacam healing buat saya gitu. Nah, kegiatan mengarang ini anak-anak sudah mulai enggan, nggak suka. Anak saya sendiri sudah seperti itu, Mbak. Jadi mereka aduh aku males ya Bun, nulis banyak. Atau saya ngasih ide ke Mbak yang SMP, Mbak coba sih bikin diary setiap hari kamu apa kayak gitu. Itu juga belum bisa, mungkin belum bisa ya. Nanti saya harapannya sih suatu saat nanti dia bisa mengeluarkan tulisan-tulisannya karena saya lihat di tugas-tugasnya loh, kok anakku ternyata bisa nulis juga ya gitu. Yang sepertinya nggak bisa ternyata oh bisa. Jadi saya juga mikir mungkin anak-anak yang seusia dia juga bisa, cuma saat ini masih belum saja. Begitu Bu Nilam. Itu saja sih Bu Nilam dari saya. Terima kasih Bu Nilam. Terima kasih. Tadi Bu siapa namanya? Sorry. Laila. Laila ya? Lela, Lela, iya Bu Nilam. Bu Laila, salam kenal Bu Laila. Iya. Iya, tadi dari anak-anak, kemudian ke lansia, sekarang ke remaja ya. Wah, menarik sekali memang pertanyaan-pertanyaannya ini. Bu Laila, kalau saya sih membayangkan usia remaja itu kan usia yang kayak sudah baru ya, baru berpindah dari anak-anak gitu ya. Jadi kesukaannya pun berubah gitu. Nah, kalau saya sih idenya kalau terkait literasi ya berarti terkait TBM ya buku ya berarti menyediakan buku-buku yang sekiranya itu sesuai dengan minat remaja kita sekarang. Jadi misalnya kalau saya punya keponakan-keponakan yang remaja ini, mereka itu K-pop banget, Korea banget gitu. Jadi kalau saya kan kalau pulang gitu sering ngajak mereka ke toko buku gitu supaya mereka suka baca buku. Saya bebaskan untuk baca buku, untuk beli buku apa, tapi memang ya tapi dengan approval gitu ya. Nah biasanya mereka itu pilihnya buku-buku itu, buku-buku K-pop, buku-buku tentang Korea, buku-buku tentang kadang juga Jepang juga gitu. Jadi buku-buku yang memang menarik minat mereka gitu. Karena ya mau nggak mau kita nggak bisa paksa lagi mereka untuk baca buku-buku yang sama dengan yang dia baca waktu SD gitu, waktu dia kecil gitu, karena itu is not interesting anymore for them gitu. Jadi itu kayak nggak sudah out of date lah, sudah nggak menarik lagi buat mereka dan sudah enggak banget gitu. Nah kalau dulu saya waktu remaja saya ingat saya sukanya Harry Potter gitu. Jadi kalau misalnya saya ke perpustakaan ya saya carinya buku itu gitu. Atau saya sudah mulai suka novel remaja gitu. Nah, kalau yang menarik buat saya datang ke perpustakaan ya saya pinjem novel-novel remaja itu. Jadi mungkin kalau misalnya ada sumber dayanya ya TBM-nya menyediakan lebih banyak pilihan buku yang disukai oleh anak-anak remaja kita gitu. Ya apa namanya karena semakin banyak pilihan kan semakin banyak apa namanya yang bisa terakomodasi gitu ya, remaja-remaja bisa terakomodasi.
Nah, untuk lainnya selain kegiatan membaca tadi, untuk menarik mereka minat dulu, kalau misalnya saya cerita yang terjadi di sini ya, remaja-remaja di sini, biasanya itu kayak ada training-training yang menarik untuk mereka, tuh. Kayak misalnya how to be a content creator, tuh. Jadi gimana sih caranya jadi content creator? Kemudian atau dance, musik. Kalau di sini banyak yang suka main apa namanya sepeda gitu. Jadi kayak sesuatu yang menarik untuk mereka gitu. Atau ada juga di sini yang apa cuma menyulam gitu. Itu nggak tahu ya masih menarik atau enggak. Tapi remaja-remaja di sini ada beberapa gitu yang tertarik gitu. Jadi itu kegiatan-kegiatan aktif yang ya cari ide apa sih yang menarik untuk remaja-remaja Indonesia sekarang ini. Kalau saya sih taunya apa keponakan saya itu memang banyak ya, ada cukup banyak itu ya itulah K-pop dan sebagainya, film, movie mereka, novel remaja itu yang mereka suka. Jadi kalau uh, diajak ke toko buku ya selalu itu yang mereka suka dan tapi ya nggak apa-apa gitu karena itu asal kita dengan approval kita baca itu kira-kira baik dan tidak melenceng gitu ya secara norma dan moral dan sebagainya ya that's okay gitu untuk membuat mereka tetap ada di dunia baca, tetap ada di kegiatan-kegiatan yang positif. Itu sih Bu Laila kalau dari saya. Ya, terima kasih Bu Nilam. Di sini sebenarnya sudah ada beberapa buku novel-novel ya, seperti Tereli yang apa seri apa Komet itu, seri Bumi itu tuh beberapa anak mereka membacanya gitu loh. Lalu juga buku-buku yang lainnya, tapi memang ya kalau saya sendiri kayak gini, apa sekarang ini ya mereka sudah mulai eh, eh, semesta itu sudah memilih gitu loh. Apa semesta sudah memilih ya ini. Jadinya yang kelihatan membaca secara langsung, secara tradisional. Maksudnya mungkin kan kayak anak saya yang besar itu dia jarang membaca buku yang textbook buku gitu loh. Tapi ternyata saat saya, Mbak, Mbak belum menyelesaikan bukunya ini loh gitu. Aku baca ini Bun, di mana? Di HP kayak gitu. Terus, nah itu yang saya, apa anak-anak di sekitar sini juga seperti itu. Setelah saya tanya, mereka pun ada yang iya, ada yang enggak tante gitu. Lebih banyak sekarang lihat TikTok atau scroll-scroll media sosial kayak gitu. Jadi saya eh, gimana ya gitu. Agak ya itu challenge buat kami sih untuk bisa mengajak mereka kembali seperti itu selain juga harus memenuhi beberapa buku. Kemarin ada yang nyari, "Tante, ini belum ada kelanjutannya." Oke, nanti Tante ini dulu ya, bekerja lebih keras lagi ya biar bisa memenuhi buku yang kamu mau. Tapi seperti itu malah jadi penyemangat buat kami gitu loh. Ah, saya ngobrol dengan suami, ini ada Kak Aisyah yang nyari buku ini. Oh iya Bun, nanti kalau ada rezeki kita belikan bukunya ya. Oke, oke, gitu. Itu sudah seneng banget ketika ada anak yang mencari buku dan di kami nggak ada itu masih kayak kena ini oasis air di padang kayak gitu, senengnya Masya Allah gitu. Gitu sih Iya, iya. Unilam, terima kasih masukannya. Ya. Benar Bu Laila, memang saingan kita ini yaitu tadi AI, saingan kita ini ya media sosial, saingan kita ini ya banyak ya. Jadi ya memang mau tidak mau ya memang harus bekerja sama dengan mereka. Nggak bisa terus-terusan saingan karena eh, ya yang undeniable dan nggak bisa dikontrol lagi gitu. Maksudnya dengan ini ya yang kita bisa lakukan ya kita menjaga anak-anak kita, terus mengedukasi mereka bahwa harus bisa menyaring tentang informasi yang baik dan informasi yang buruk, terus menerapkan bahwa ada value-value yang kita punya
Memang di dunia ini banyak value yang berbeda, tapi value-value yang memang mungkin ada di Bu Leila, mungkin ada di Bu Fitria, itu yang terus kita tanamkan juga di anak-anak gitu, supaya ya mereka tidak terhilang karena banyaknya value di media sosial dan sebagainya, karena memang ya udah banyak sekali gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Bu Nilam. Terima kasih Bu Nila, terima kasih Bu Nilam. Menarik ini diskusinya. Sebenarnya ini nanti tadi memang mau nggak mau perusahaan atau TBM harus bersesuaian sama penggunanya ya. Sebenarnya yang hadir di sini juga ada teman-teman muda nih, bisa dibilang itu. Mungkin nanti kalau mau sharing juga dipersilahkan ya. Kalau saya nggak salah tuh ada Kak Naya di sini, Kak Faradita juga. Nah, di sini teman-teman muda nih sebenarnya mungkin perspektifnya berbeda atau mungkin lebih suka buku digital ya. Tuh. Baik, saya kira ini kita sudah sampai di penghujung sesi. Diskusinya cukup beragam karena yang hadir juga beragam. Eh, tapi mungkin di akhir sesi Bu Nilam ada yang mau disampaikan atau saya bilang closing statement ya berkaitan tentang sesi belajar kali ini. Saya kira pesan apa nih buat kami yang hadir di sini gitu. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Ari yang sudah memfasilitasi diskusi hari ini ya. Jadi senang sekali bisa berdiskusi dengan teman-teman semua yang ada di sini dari berbagai latar belakang. Jadi insight-insight pun juga tidak satu arah saja dari saya, tapi saya juga belajar banyak dari teman-teman gitu. Jadi terima kasih banyak. Mungkin kalau kita take away bahwa tugas literasi ini masih tugas untuk meningkatkan literasi ini masih panjang gitu, jalan panjang, dan ini tidak bisa digapai oleh 1-2 orang, tapi bersama-sama kita semua gitu, baik dari organisasi masyarakat atau dari pemuda, dari mahasiswa, dari guru, dari orang tua, dari semuanya gitu. Jadi bersama-sama tadi tidak hanya kita membebankan pada sekolah, tapi juga tugas kita bersama. Kemudian untuk membantu supaya anak-anak itu juga cakap literasi, tidak sampai membaca dan menulis saja ya teman-teman di sini, tapi sampai mereka mengerti apa yang mereka baca, mereka bisa mengkomunikasikan apa yang mereka baca, kemudian juga mereka bisa sampai mengkoneksikan apa yang mereka baca itu supaya bisa berguna untuk sekitar mereka. Itu sih mungkin terakhir dari saya. Sekali lagi senang sekali sore hari ini bisa join sama teman-teman, dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang lebih baik nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Nilam. Bapak Ibu mungkin ada yang terlupa, kita belum foto bareng nih. Foto virtual dulu mungkin Bapak Ibu yang bisa membuka layar dipersilakan, nanti ini dibantu Kak Tegar, dipersilakan Kak Tegar, aba-abanya. Oke, mohon untuk dibuka on cam terlebih dahulu. Oke, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi, mohon untuk bergaya. Salam 1, literasi. salam literasi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, Terima kasih semuanya. mungkin kita tutup dan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu supaya ilmunya nancap. Berdoa menurut agama masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan kami bagikan dari presentasinya dan rekamannya. Saya tutup. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nila.
Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.